sekarang saya akan mengajarkan pelajaran PKN, yaitu bab 1 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pakai PowerPoint, tunggu sebentar ya. Nah, Pancasila itu menjadi pedoman dan ideologi bagi bangsa Indonesia secara turun-temurun. Ya. Ideologi itu adalah kesepakatan nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan untuk menata masyarakatnya. Nah, yang Pancasila merupakan dasar dari pandangan hidup bangsa kita. Nah, ini di tengah-tengah Pancasila itu Garuda Pancasila ada gambar perisai, yaitu 5 dasar. Nah, nilai-nilai Pancasila, sila pertama itu tentang religius, yang kedua tentang kemanusiaan, ketiga tentang persatuan, keempat tentang kerakyatan, dan kelima tentang kesejahteraan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nilai ketuhanan yang ke sila 1 ini gambarnya bintang. Ya, ketuhanan itu nama lainnya religius ya. Berdasarkan sila 1, bangsa Indonesia itu merupakan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita harus takwa, kita berdoa gitu ya. Diwujudkan dengan cara menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang sikap yang sesuai dengan nilai. Ini nilai yang nilai Pancasila, sila ketuhanan Yang Maha Esa itu 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saling menghormati dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. Ya. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat adalah tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Nah, ini contohnya kita ya, meskipun agamanya berbeda, tetapi kita harus rukun, saling menghormati. Yang tidak melihat orang itu tidak mampu atau bagaimana, harus cari yang sama agamanya. Yang nilai kedua yaitu kemanusiaan. Apapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini ialah sebagai berikut. Manusia adalah makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki kreativitas, yaitu kreativitas, selera, niat, keyakinan masing-masing. Setiap orang mempunyai berbeda-beda ya. Pengakuan martabat manusia, pengakuan martabat manusia dan dengan semua hak dan kewajiban bangsa yang memiliki setiap orang. Yang terakhir yaitu berperilaku adil terhadap manusia lain, mulai dari diri mereka sendiri dan lingkungan, bahkan dari Tuhan. Sikap yang sesuai dengan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mendukung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu 2. Nilai suka melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berarti membela kebenaran, berani ya membela kebenaran, kalau benar kita bela. Dan ketiga,
rakyat Indonesia merasa menjadi bagian dari seluruh umat manusia. Juga kembangkan sikap saling menghormati, saling kerjasama dengan negara lain, mengenali dan memperlakukan manusia sesuai dengan martabat dan kenali dan perlakukan manusia sesuai dengan martabat dan martabat mereka sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa. Mengakui persamaan hak dan hak asasi manusia, saling mencintai sesama manusia, kembangkan sikap saling toleransi. Contohnya seperti ini. Nah, sila kedua, kita berkunjung kemanusiaannya. Oh, teman saya sakit, kita mengunjungi. Meskipun agamanya berbeda, kita tidak pilih-pilih Terus kerja kelompok tidak pilih-pilih, tidak. Oh, enggak mau saya berteman dengan dia. Nah, tidak boleh. Melihat ada orang yang tidak mampu, kita bantu. Jika ada teman yang jatuh, kita tolong. Nah, inilah contoh dari sila kedua. Sekarang nilai persatuan yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, namun tetap bersatu di bawah payung yang sama, yaitu negara Indonesia. Nilai persatuan yang memiliki bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, namun tetap satu di bawah payung yang sama, yaitu negara Indonesia. Kedua, yaitu mencerminkan sikap setiap warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ketiga, mempengaruhi sikap dan semangat bangsa Indonesia untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga itu adalah menetapkan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan. Persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang terutama adalah golongannya. Juga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa negara Indonesia. Kemudian memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau di rumah itu untuk kepentingan pribadi, tetapi harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, di dalam kerjasama ini ada yang menyiram tanaman, nyapu, ada yang ngepel, Ini adalah kerjasama yang baik. Di samping itu, kalau di masyarakat bisa dengan kerjasamanya adalah bergotong royong, membangun gedung, pertemuan, di sekolah. Untuk piket itu tidak boleh sewenang-wenang,
Juga di negara kita adalah banyak suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu ya. Kita harus bersatu. Juga tentang agama, ada bermacam-macam agama, kita saling mendukung. Oke, itulah persatuan. Sekarang nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terkandung dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Ya, negara Indonesia itu berdasarkan atas pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kehidupan ini biasanya dengan demokrasi di Indonesia ya, demokrasi seperti misalnya pemilihan presiden itu secara demokrasi. Kemudian pedoman kepada warga negara agar mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, menyampaikan pendapat dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah merupakan hasil mufakat dan kehendak bersama. Sikap yang sesuai dengan sila keempat adalah yaitu mengutamakan kepentingan negara ya, dalam masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan masyarakat musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, terus bermusyawarah untuk mencapai mufakat, mengikuti semangat kekeluargaan dan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab ya, harus bertanggung jawab. Kalau tidak bertanggung jawab itu bukan bangsa Indonesia. Kita harus bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil dari musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Terus keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral juga kepada Tuhan Yang Maha Esa terutama. Contohnya seperti begini, ya pemilihan ketua RT, ketua presiden atau ketua kelas ya. Nah, musyawarah juga misalnya dalam mengambil keputusan untuk bersama di kantor atau apa, ini kita harus mengadakan musyawarah termasuk di dalam sila keempat. Sekarang sila yang kelima. Negara, nilai dari sila kelima ini memiliki makna bahwa tujuan negara Indonesia adalah tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Ya, mencerminkan sikap hidup hemat dan menjauhkan diri dari kebiasaan hidup boros. Sikap yang sesuai dengan sila kelima ini mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, menciptakan sikap kekeluargaan dan gotong royong, terus sikap adil, ya biasanya digambarkan dengan timbangan, ya. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mencerminkan hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan pada orang lain, menjauhi sikap kekerasan pada orang lain, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup
Nah, itu masukannya bisa kamu baca di buku paket halaman 10. Oke. Nah, iya, anak-anak saya hanya membuat PowerPoint sekian karena waktunya terbatas ya, makanya kamu bisa membaca bukunya ya juga. Dan ini nanti saya minta kamu kerjakan di buku tugas halaman 11 ya, di paketnya halaman 11 di buku tugas. Nah, hasilnya nanti kalau bisa saya minta hasil-hasil yang telah kamu kerjakan itu dikirim ke sekolah 2 hari sekali. Setelah saya nilai nanti saya kembalikan. Oke, terima kasih.